Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Mon. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang setiap manusia sangat susah mengendalikannya, yaitu emosi. Emosi pada dasarnya menjadi sifat lahiriah setiap manusia berdasarkan beberapa suasana, perilaku, kejadian, ataupun semacamnya. Emosi sendiri bisa dikatakan sebagai bentuk respon hati ataupun pikiran yang tidak sejalan dengan keinginan manusia itu sendiri. Pada dasarnya, emosi bisa kita klasifikasikan menjadi 6 bentuk. Yang pertama, senyum, malu, tertawa, sedih, menangis, dan yang terakhir adalah marah. Keenam sifat emosi ini setiap manusia berbeda-beda penerapannya. Oleh sebab itu, setiap manusia harus bisa mengendalikan emosi, baik dari segi hati maupun pikiran. Apabila seseorang mampu mengendalikan emosi, berarti dia mampu mengalahkan sifat terburuk yang ada di dirinya sendiri. Karena emosi sendiri bisa menghancurkan apapun di dalam kehidupan. Kita sebagai manusia harus mampu menekan emosi sekecil-kecil mungkin atau bahkan menghilangkannya demi tercipta suatu kenyamanan baik di diri maupun lingkungan kita nanti berada. Ada beberapa cara bagaimana kita bisa untuk mengendalikan emosi kita. Yang pertama, kita harus mampu berpikiran positif kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Ini bisa kita aplikasikan dengan kita berbaur dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan teman, sahabat, keluarga. Kita harus mampu bersosialisasi, bertukar pikiran secara baik agar hati dan pikiran kita bisa sejalan dan bisa menerima apapun yang tidak sesuai dengan diri kita. Yang kedua, kita harus belajar menaruh simpati yang ada atau apapun yang ada di sekeliling kita. Karena sifat simpati sendiri bisa membantu diri kita agar kita bisa memahami bahwa setiap manusia mempunyai sifat dan kepribadian masing-masing, mempunyai masalah hidup masing-masing, atau hal-hal lainnya yang tidak mungkin sama setiap manusia. Yang ketiga, kita harus selalu berpikir segala sesuatu yang akan kita lakukan, segala sesuatu yang akan kita ucapkan, yang keluar dari mulut kita akan timbul dua kemungkinan: diterima orang lain atau tidak diterima oleh orang lain. Oleh sebab itu, kita harus bisa berpikir jernih sebelum melakukan dan sebelum mengatakan sesuatu. Dan yang terakhir, agar kita mampu mengendalikan emosi, setidaknya apabila kita mempunyai rutinitas yang padat baik di dalam sekolah, bekerja, ataupun hal lainnya yang membuat waktu kita sangat
padat, pikiran kita penuh, perasaan kita kacau. Sisihkanlah waktu, meskipun itu hanya 1 menit, 5 menit, 10 menit, atau bahkan bisa lebih lama untuk refreshing. Refreshing sendiri bisa kita pilih. Apakah kita akan pergi ke pantai, ke gunung, atau ke tempat-tempat lainnya yang bisa menimbulkan efek tenang, rileks, lapang pada diri kita sendiri. Karena itu sangat membantu emosi kita. Jika kita berlarut-larut dalam keadaan seperti itu, kita tidak menghiraukan hati dan pikiran kita, maka emosi akan menguasai Anda. Jadi saran saya, bagaimana cara kita mengendalikan emosi, itu ada pada diri kita masing-masing. Kita harus sadar dengan keadaan, kita harus sadar dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita merawat diri, di sanalah akan terletak kualitas hidup yang baik. Sekian video dari saya. Apabila ada perkataan yang salah atau apapun mengenai topik ini, saya mohon maaf, karena saya tidak ada maksud apapun. Atau ada kesamaan topik, pembicaraan, atau hal lainnya, saya juga mohon maaf. Kepada teman-teman, harap bantu subscribe channel ini, like, komen di bawah, agar saya semakin semangat untuk terus mengupload video. Dan tolong berikan saran dan kritikannya agar channel ini terus berkembang. Karena saya sendiri masih pemula dan masih belajar dalam segala hal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.